Ya, halo semua. Saya Jerry. Kita kembali lagi di playlist membuat RESTful API dengan Node.js. Ini video ke-15. Di video ke-15 ini kita akan menambahkan proses enkripsi pada data password kita. Di project kita sebelumnya kita sudah bikin proses root-nya, hanya passwordnya belum kita enkripsi nih. Nah, di video kali ini kita mau melengkapi project kita dengan melakukan proses enkripsi di dalam field password yang kita simpan. Untuk proses enkripsinya nanti saya akan pakai salah satu modul yang ada di Node.js namanya Bcrypt. Itu ya, modul ini akan membantu kita melakukan proses enkripsi, membuat hash data dari password yang kita gunakan. Kemudian kita akan gunakan lagi nanti pada saat kita login. Kita akan compare hash password yang tersimpan di dalam database dengan password yang diinput oleh user dari Vault. Seperti itu ya. Ya, untuk modulnya nanti teman-teman cari aja, masuk ke sini npmjs.com, terus kita cari nama modulnya Bcrypt. Oke, nah ini modul yang akan kita gunakan. Proses installnya sama seperti biasa, npmi nama modulnya Bcrypt gitu ya. Ini kita copy, sekarang kita balik ke project kita di Visual Studio Code. Oke, ini kita balik ke project kita terakhir, kita tambahkan dulu, kita install dulu modul barunya, Bcrypt-nya ke dalam project kita. Oke, selesai di install, kita balik ke dokumentasi dari Bcrypt-nya ya. Oke, kita lihat di sini cara pakainya itu nanti. Oke, kita require dulu seperti biasa, ini di bagian atas. Kemudian nanti kita bikin salt-nya dulu. Kemudian setelah salt-nya terbentuk baru kita bikin hash file-nya. Salt-nya ini sebenarnya untuk memperkuat proses security enkripsi dari hash yang kita buat gitu ya. Hash-nya ini nanti akan dikombinasikan, password-nya akan dikombinasikan dengan salt yang kita generate untuk menghasilkan hash password yang akan kita simpan ke dalam database-nya. Oke, saya balik ke Visual Studio Code. Kita tambahkan dulu ini enkripsinya, Bcrypt-nya. Kemudian kita akan tambahkan di sini di saat kita sign up ya. Ini kan passwordnya masih password standar nih, masih password yang dikirimkan, belum kita enkripsi. Kita lakukan proses enkripsi dulu di atas ini. Oke, sekarang kita panggil Bcrypt-nya. Kemudian kita generate salt-nya dulu, gen salt. Ini ada, pertama kita masukkan round, ini 10 round. Kemudian kita di sini kita tambahkan function, karena ini promise. Setelah proses gen salt-nya selesai, nanti dia akan mengembalikan error, kalau error atau salt yang berhasil dia bentuk. Oke, selanjutnya di sini kita proses untuk Bcrypt lagi. Bcrypt, baru kita generate hash-nya. Hash-nya kita generate dari password yang dikirimkan di password dikombinasikan dengan salt yang terbentuk, yang sudah dibentuk. Kemudian ini karena promise juga, nanti dia akan ini ya, kan bisa dilihat ini promise. Setelah proses ini selesai, dia akan jalankan function ini. Function kita buat di sini errornya apa, terus ada hashnya. Oke, setelah selesai di sini baru kita pindahkan seluruh script kita ini. Scriptnya kita pindahkan di sini, kita ambil semua prosesnya sampai kita pindahkan ke dalam sini. Oke, setelah prosesnya selesai, sekarang passwordnya kita ganti dengan hash yang terbentuk di sini. Oke, selebihnya sama ya, prosesnya selebihnya sama. Dia akan cek lagi skemanya, kemudian dia akan cari lagi emailnya sudah terdaftar atau belum, selebihnya sama. Sekarang kita coba running web server kita, npm start. Oke, sekarang kita coba bikin user baru, kita register user baru ya. Kita register user baru pakai ini, sign up. Sekarang ini passwordnya misalnya namanya kita bikin baru deh. Di sini nama usernya hello world, passwordnya QWERTY.
terus emailnya helloworld@gmail.com. Ini full name-nya, namanya hello world, hello png, picture-nya ini, bio-nya hello world gitu ya. Oh, sama tambah satu lagi di sini. Ini kita tambahin is deleted sama dengan false defaultnya ya. Oke, sudah kita generate usernya. Validation fail. Oh sorry, apa nih? Oh, sekarang passwordnya kepanjangan ya. Hasil generate-nya kepanjangan 60. Dia maksimal di 50. Oke, bentar ya, kita rubah dulu validasinya, atau kita lihat dulu deh ke database-nya. Oke, di database di database kita passwordnya itu 255 sebenarnya masih cukup, cuma validasinya aja kita yang validasinya tadi terlalu pendek ya katanya. Kita balik ke Visual Studio Code. Ini kita balik ke Visual Studio Code, kita ke controller lagi, berarti di sini kita validasinya nih kependekan nih. Maksimal 255. Oke, save, kita ulang. Sekarang kita ini kita sign up lagi ya, new user lagi ya. Oke, nah sekarang sukses nih, dan passwordnya sudah terenkripsi. Oke, kalau kita balik, kita lihat ke database kita read all data. User baru yang tadi, yang hello world ini, sekarang passwordnya sudah terenkripsi, gitu ya, dengan hash data. Kita coba lihat langsung ke database-nya. Kita query. Ya, ini user barunya ya, datanya sudah terenkripsi. Ini yang sebelum-sebelumnya belum kita enkripsi. Sampai di sini kita sudah berhasil menyimpan user baru dengan password yang terenkripsi. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan proses enkripsi, komparasi proses enkripsi tadi di proses login. Kita lihat ke proses login. Di proses login itu ada di sini. Oke, bukan destroy. Oke, di sini. Di sini sebelumnya kita masih bandingkan langsung nih user dan user yang ada di database dengan password yang ada di dalam database dengan password yang dikirim dari UI, dari form ya. Sekarang kita mau ganti di sini, kita komparasi user yang ada, password yang ada di database dengan password yang ada hasil enkripsinya. Caranya sama, kita pakai bcrypt lagi, tapi di sini dia punya function yang namanya compare. Compare apa yang mau di compare? Kita compare password yang dikirim dari payloadnya, password dengan user titik password. Oke, user titik password tuh yang kita dapat dari database ya. Pertama dia akan cari email ini di dalam database, kemudian jika emailnya terdaftar, dia akan dapat objek user, di dalamnya sudah termasuk dengan passwordnya. Passwordnya akan dibandingkan dengan yang dikirimkan dari UI atau dari payloadnya. Kemudian di sini kalau dia ini karena prosesnya promise, jika selesai dia akan jalankan function ini. Functionnya akan ada dua parameter, variabelnya error dan satu lagi result. Oke, sekarang kita cek di sini. Kalau resultnya true gitu ya, berarti ini passwordnya sama gitu ya. Tapi kalau resultnya false, else gitu ya, di sini ini berarti passwordnya salah. Kalau passwordnya salah, kita akan respon aja statusnya 401. Formatnya kita bikin JSON, kemudian apa JSON-nya, message-nya wrong password gitu ya. Kemudian data errornya kita kirim juga sekalian. Tapi bisa kita tambahin gini lah di sini. Status sama dengan failed gitu ya. Nanti kita bisa cek nih kalau statusnya failed apa yang kita mau lakukan di UI-nya. Tapi kalau dia sukses berarti kita pindahkan ini. Kita akan pindah, ini kita sudah selesai. Oh ini, kita akan pindahkan proses ini. Sukses ini ya. Ini kan kita sudah tidak pakai lagi
Statusnya sukses. Kita tambahin juga dari sini. Oke. Ini berarti sudah kita tidak pakai lagi nih. Oke. Oke, kita delete dulu. Sudah selesai. Oke, kita save. Kita sekarang coba login ya. Tadi ini kita login, kita sudah bikin user baru ini. Passwordnya QWERTY. Kita coba untuk sign in. Tapi sekarang pakai passwordnya ini. Dan passwordnya QWERTY. Coba kita cek ya. Kita tes ya. Send. Oke, ini sukses ya, loginnya sukses. Dia berhasil login, tapi kalau kita misalnya kita salahin passwordnya salah lah, ini dia akan tulis di sini failed, wrong password gitu ya. Oh, ini kalau misalnya inilah emailnya yang salah, nih validasinya harus beda lagi, emailnya tidak terdaftar. Kalau dia sukses, oke, ini sudah berhasil ya. Kita sudah tambahkan validasi enkripsinya di dalam pembuatan username kita, di dalam register user kita. Ini baru satu, yang selebihnya kita bikin karena belum dienkripsi, jadi masih ini ya, plain text biasa. Ya, oke, untuk video ke-15 sampai di sini kita sudah menambahkan enkripsi ke dalam password kita dengan memanfaatkan modul Bcrypt, dan kita juga sudah coba menggunakan modul Bcrypt tersebut untuk proses login. Kita compare hash data yang tersimpan di dalam database dengan password yang dikirimkan dari UI, dari user gitu ya. Tadi kita cobanya langsung melalui payload API. Oke, di video berikutnya kita akan bahas tentang penambahan autentikasi JWT atau JSON Web Token ke dalam project kita. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.